Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pencemaran perairan M03 akan mempresentasikan mengenai bioremediasi. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Putri Rahayu, saya selaku ketua. Saya Devia Nabila Oktaviana dengan NIM terakhir 029. Selanjutnya berikut merupakan pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian bioremediasi, yang kedua teknologi bioremediasi, yang ketiga kriteria bioremediasi, lalu yang keempat strategi bioremediasi, lalu ada kelebihan dan kekurangan, yang keenam rekayasa bakteri untuk bioremediasi, yang ketujuh metode pengembangan, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Selanjutnya di sini ada pengertian dari bioremediasi. Bioremediasi yaitu suatu strategi atau proses detoksifikasi polutan yang terdapat dalam lingkungan dengan bantuan mikroba, tumbuhan, atau bisa juga dengan biokatalisator. Nah, bioremediasi ini juga bisa dikatakan sebagai proses degradasi biologis dari sampah organik terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya atau konsentrasinya di bawah batas yang ditentukan oleh lembaga. Jadi dengan bioremediasi dapat membersihkan bahan-bahan kimia yang berbahaya di lingkungan. Contohnya ini dapat menggunakan mikroba. Mikroba akan mendegradasi bahan yang berbahaya dan akan menghasilkan air dan gas yang tidak berbahaya bagi lingkungan seperti karbon dioksida. Selanjutnya di sini ada teknologi bioremediasi. Teknologi ini dapat mereduksi polutan-polutan yang berasal dari lingkungan, mendegradasi bahan dan limbah organik dan anorganik dengan bantuan secara biologis. Keunggulan dari teknologi ini yaitu lebih murah, lebih mudah, dan lebih ramah terhadap lingkungan karena relatif tidak meninggalkan bahan sisa yang dapat membahayakan bagi lingkungan. Nah, teknik ini dilakukan dengan multiproses teknologi remediasi yaitu pemulihan. Kondisi lingkungan yang terdegradasi dapat kembali seperti kondisi awal sebelum pencemaran terjadi. Selain itu dapat dilanjutkan dengan kegiatan fitoremediasi dan penghijauan. Selanjutnya yaitu kriteria bioremediasi. Secara konsep bioremediasi dapat berupa yang pertama biodegradasi, yakni pengubahan atau detoksifikasi polutan oleh organisme dan proses perubahannya dapat sebagian atau seluruhnya. Lalu ada mineralisasi, yaitu konversi secara lengkap suatu kontaminan organik menjadi penyusun anorganiknya oleh spesies organisme tunggal atau konsorsium dalam kurung kelompok mikroorganisme. Lalu ada kemotabolisme, yaitu transformasi suatu kontaminan tanpa penyediaan karbon atau energi untuk mikroorganisme degradasi. Kriteria penggunaan teknologi bioremediasi meliputi faktor organisme, kontaminan, tempat atau lokasi, dan juga biaya. Selanjutnya yaitu strategi bioremediasi. Yang pertama ada bioremediasi pasif atau intrinsik, merupakan bioremediasi yang bersifat alami terhadap suatu lokasi terkontaminasi dengan memakai mikroba indigen atau setempat. Beberapa polutan yang dapat diuraikan oleh mikroba intrinsik. Kelemahan dari bioremediasi intrinsik memiliki kecepatan penguraian yang sangat lambat pada keadaan tertentu. Lalu yang kedua ada bioaugmentasi. Bioaugmentasi merupakan inokulasi suatu lokasi terkontaminasi dengan mikroorganisme untuk memfasilitasi biodegradasi. Inekolon yang dapat digunakan mengandung klorinasi atau hasil rekayasa genetika baik dalam bentuk spesies mikroba tunggal atau dalam bentuk spesies atau konsorsium. Lalu ada bioventing. Bioventing merupakan proses biotein dengan menambahkan stimulan ke dalam tanah untuk menstimulasi aktivitas mikroba. Proses ini dengan cara stimulasi dengan gas metana dan oksigen sebagai stimulan. Selanjutnya ada landforming, merupakan penerapan dengan mencampurkan polutan atau limbah ke dalam permukaan tanah yang tidak tercemar. Lalu ada juga fitoremediasi, dapat dibagi menjadi beberapa mekanisme, yaitu yang pertama ekstraksi, rizofiltrasi, fitodegradasi, fitotransformasi, fitostabilisasi, dan fitofotatilisasi. Selanjutnya yang terakhir ada biostimulasi. Tujuan dari biostimulasi untuk mensimulasi pertumbuhan dan aktivitas mikronik organisme indigen beremediasi dalam tanah atau air. Proses ini dengan penambahan hara seperti nitrogen dan fosfor ke dalam air atau tanah yang tercemar. Selanjutnya itu rekayasa bakteri untuk bioremediasi yang ditingkatkan. Yang pertama ada beberapa jenis mikroorganisme. Yang pertama yaitu Vibrio harvey dengan modifikasi konjugasi dengan E. coli. Pengaplikasiannya dengan deteksi mutagen. Lalu ada Staphylococcus aureus
dengan modifikasi fusi gen Ars-B dengan gen Lux dengan pengaplikasiannya yaitu penginderaan antimonit dan arsenit. Lalu ada mikroorganisme Sinococcus sp dengan modifikasi penyisipan gen SMTA dan pengaplikasian toleransi logam berat. Lalu ada sulfat reducing bacteria atau SRB dengan modifikasi konsorsium dengan SRB lainnya, lalu pengaplikasiannya yaitu berupa reduksi kromat. Selanjutnya ada Thalassospirallucentesis, modifikasinya berupa perubahan media kultur dan pengaplikasiannya degradasi hidrokarbon. Lalu ada Nacordia sp dengan modifikasi Na dan pengaplikasian remediasi tanah yang terkontaminasi minyak. Ada mikroorganisme berupa E. coli dengan modifikasi perubahan spesifitas substrat dengan pengaplikasian berupa PCB, benzina, dan toluena. Lalu ada E. coli FM5 garis miring PKY 287 dengan modifikasi regulasi dan pengaplikasiannya berupa TCE dan toluena. Baik, selanjutnya di sini ada metode pengembangan. Di sini ada teknik in situ, contohnya ada biosparging. Untuk manfaatnya ini paling efisien dan non-invasi. Untuk pengaplikasiannya itu kemampuan mikroorganisme untuk biodegradasi yang ada logam dan senyawa anorganik. Selanjutnya ada bioventing, yaitu relatif pasif dan aplikasinya ini pada parameter lingkungan. Selanjutnya di sini ada bioaugmentasi. Manfaatnya itu proses yang dilemahkan secara alami dan aplikasinya itu biodegradasi polutan serta distribusi polutan. Selanjutnya ada teknik ex situ, ada land farming. Manfaatnya itu hemat biaya, sederhana, dan aplikasinya itu aplikasi permukaan, proses aerobik, penerapan bahan organik untuk tanah alami diikuti oleh irigasi. Ada composting, untuk manfaatnya itu biaya rendah, laju reaksi cepat, dan ada biofuels, untuk manfaatnya itu bisa dilakukan di tempat. Selanjutnya yaitu teknik bioreaktor, contohnya itu slurry reaktor. Untuk manfaatnya kinetika degradasi cepat dan dioptimalkan parameter lingkungan, aplikasinya itu perawatan lebih cepat dari tanah yang tercemar dan biostimulasi dan bioaugmentasi. Selanjutnya ada aqueous reaktor, meningkatkan transfer massa dan konsentrasi penggunaan inokulan dan surfaktan yang efektif. Untuk aplikasinya ini untuk konsentrasi toksik yang kontaminan. Selanjutnya di sini ada teknik precipitation atau flocculation. Contohnya itu fisiokimia tidak langsung bereaksi kompleksasi antara terlarut kontaminan dan dibebankan komponen seluler. Untuk benefitnya yaitu hemat biaya serta aplikasinya itu penghapusan logam berat. Selanjutnya ada microfiltration. Contohnya itu membran mikrofiltrasi digunakan pada konstanta tekanan. Manfaatnya itu hapus padatan terlarut dengan cepat. Aplikasinya ini untuk pengolahan limbah, pemulihan dan penggunaan kembali lebih dari 90% dari air limbah aslinya. Yang terakhir yaitu ada elektrodialisis. Contohnya itu menggunakan kation dan anion pertukaran pasangan membran. Manfaatnya yaitu tahan suhu tinggi dan dapat digunakan kembali. Untuk aplikasinya itu penghapusan padatan terlarut efisien. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan bioremediasi mikroba. Untuk keunggulannya yang pertama memungkinkan untuk sepenuhnya memecah kontaminan organik menjadi bahan kimia tidak beracun lainnya. Lalu yang kedua, persyaratan peralatan minimal jika dibandingkan dengan teknologi remediasi lainnya. Lalu metode in situ atau ex situ dapat digunakan tergantung kondisi tanah. Yang keempat, biaya perawatan per satuan volume tanah yang rendah jika dibandingkan dengan metode remediasi lainnya. Lalu yang kelima, diperlukan peralatan berteknologi rendah. Dan yang keenam, penerimaan posisi oleh masyarakat karena merupakan hal yang wajar. Lalu untuk kelemahan dari bioremediasi mikroba yaitu yang pertama, adanya penguraian kontaminan organik yang tidak sempurna jika prosesnya tidak dikontrol, dikelola, atau dipantau dengan baik. Lalu yang kedua, prosesnya peka terhadap tingkatnya toksisitas dan kondisi fisiokimia tanah. Yang ketiga, pemantauan untuk memeriksa tingkat biodegradasi atau efisiensi kontaminan organis dalam penyisian lapangan diperlukan. Yang keempat, pengendalian senyawa organik volatil atau VOC tidak mudah jika menggunakan metode ex situ.
Yang kelima, waktu pengelolaan tanah tercemar lebih lama dibandingkan dengan teknologi remediasi lainnya. Yang keenam yaitu perlakuan ini biasanya terbatas pada senyawa biodegradable. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang berjudul Studi Metagenomic, sampel perairan yang diperkaya dari wilayah hilir Sungai Citarum dan potensinya sebagai agen bioremediasi. Nah, dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi komunitas kelimpahan dan keanekaragaman bakteri dari perairan Muara Gembong yang telah diperkaya dengan pendekatan metagenomik. Selanjutnya dilakukan analisis fungsional berdasarkan sekuens komunitas bakteri yang terlibat dalam degradasi polutan organik di perairan. Selanjutnya di sini ada bahan dan metode. Bahannya itu peralatan yang digunakan selama eksperimen, diantaranya ada medium, nutrient broth, inkubator shaker, spektrofotometer, kuvet kaca, centrifuge, microcentrifuge, Zymobimix Quick DNI, mini prep kit, electrophoresis chamber, UV transluminator, buffer, gel agarosa, kappa DNA, dan bentope DNA. Untuk metodenya sendiri yaitu pengukuran kualitas perairan menggunakan metode JEDAL dan metode gravimetri. Dan juga ada pengayaan sel bakteri dan juga isolasi DNA genom total dan kuantifikasi menggunakan Zymobiomics Quick DNA. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Untuk parameter fisiokimia perairan yaitu hasil pengukuran parameter fisikokimia perairan untuk pH, DO, suhu, dan salinitas menunjukkan perairan Muara Gembong masih berada dalam kisaran baku mutu air laut yang baik untuk biota laut. Parameter selanjutnya ada kuantifikasi DNA genom hasil pengayaan sel bakteri. Hasil isolasi DNA dari pelet kultur menghasilkan konsentrasi DNA genom yang tinggi yakni 234 dan 492,25. Konsentrasi tersebut telah memenuhi kebutuhan dalam sequencing DNA genom yaitu kurang lebih 20 mikroliter. Selanjutnya untuk struktur komunitas bakteri perairan, sampel air muara yang diperkaya memberikan dominasi tinggi pada kelas Gamma Proteobacteria terutama pada tingkat famili Vibrionaceae dengan kelimpahan 89,03% dan sekitar 80%. Pengayaan sampel air muara Gembong dengan medium NB dapat menyeleksi bakteri Vibrio. Sebenarnya di sini ada analisis fungsional bioremediasi pada komunitas bakteri sampel perairan diperkaya. Bakteri yang teridentifikasi pada perairan diperkaya menunjukkan bakteri indigenus memiliki kemampuan mendegradasi polutan organik pada perairan melalui jalur metabolisme yang dimilikinya, dengan keberadaan gen-gen pengkode protein dan enzim yang terlibat dalam jalur metabolisme tersebut. Oleh karena itu, bakteri indigenus dapat dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi polutan organik di Sungai Citarum, terutama wilayah hilir Muara Gembong yang tinggi aktivitas antropogeniknya. Untuk kesimpulan dari jurnal studi kasus, keanekaragaman bakteri di perairan Muara Gembong tergolong sedang dengan tingkat dominasi tinggi, yaitu 10 bakteri berdasarkan kelimpahannya yang meliputi Gamma Proteobacteria, Alpha Proteobacteria, Unidentified Gracillibacteria, Epsilon Proteobacteria, Clostridia bacilli, dan Flavobacteria. Analisis fungsional menunjukkan bakteri yang teridentifikasi memiliki kemampuan degradasi tertinggi pada nitrotulen. Dari studi kasus ini dapat dikembangkan lebih lanjut bakteri indigenus yang memiliki protein dan enzim yang terlibat dalam degradasi polutan organik sebagai agen bioremediasi di wilayah hilir Muara Gembong. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.